Dapatkah gereja menjadi pusat pertumbuhan ekonomi jemaat? Bukan hanya pusat pertumbuhan rohani saja. Mari, saya mengajak saudara untuk memikirkan dan berdiskusi bersama, serta memberikan masukan-masukan yang positif dan konstruktif, supaya gereja berfungsi sebagaimana maksud dan tujuan Tuhan Yesus mendirikannya. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas interdenominasi. Marilah kita berkolaborasi dengan kasih, tanpa sekat denominasi, dan tanpa batas organisasi. Bersinergi mewarnai dunia dengan pikiran Kristus, supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Konsep gereja sebagai pusat pertumbuhan rohani dan ekonomi bukanlah hal baru. Alkitab sejak Perjanjian Lama telah menggambarkan bagaimana komunitas iman berperan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dimensi spiritual dan material. Dan di dalam Alkitab, gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Itu tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Dan juga gereja disebut komunitas orang percaya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Gereja berfungsi sebagai tempat pertumbuhan rohani dan wadah untuk membantu kebutuhan jemaat, termasuk aspek ekonomi, sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dalam pertumbuhan rohani dalam gereja, gereja memiliki mandat untuk membimbing jemaat dalam pertumbuhan rohani melalui 5 bidang. Pertama, bidang kerigma, yaitu pengajaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah makanan rohani bagi jemaat. Tertulis dalam Matius 4 ayat 4, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Bidang berikutnya yang kedua adalah bidang liturgia, yaitu menyelenggarakan doa dan ibadah bersama. Karena doa menciptakan hubungan yang lebih dalam dan intim dengan Allah. Kita bisa bandingkan di Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Yang ketiga, bidang koinonia, yaitu persekutuan, di mana jemaat saling mendukung dan membangun satu sama lain. Itu juga dapat dibaca dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan yang keempat, bidang diakonia, yaitu pelayanan kasih yang dilakukan oleh gereja untuk membantu sesama yang membutuhkan. Dan yang kelima, bidang marturia, yaitu kesaksian dengan mengadakan pembinaan dan pemuritan. Sebab Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridku. Itu tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan puji Tuhan, Alkitab juga mengajarkan pentingnya kesejahteraan material. Gereja dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi jemaat. Tetapi penting untuk diingat, pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi tujuan utama gereja. Pertumbuhan rohani harus selalu menjadi prioritas utama. Namun, kesejahteraan material yang seimbang dapat menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat di sekitar. Gereja dapat menjadi katalisator dalam pemberdayaan ekonomi jemaat melalui berbagai program dan inisiatif. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35, gereja mula-mula menunjukkan bagaimana komunitas orang percaya saling membantu secara ekonomi. Saat ini saya mau sampaikan beberapa ide, cara atau tips bagaimana gereja menjadi pusat pertumbuhan ekonomi jemaat. Yang pertama, gereja mendirikan dan memiliki badan usaha milik gereja atau BUMG. Sebagaimana pemerintah pusat memiliki BUMN, badan usaha milik negara, pemerintah daerah memiliki BUMD, badan usaha milik daerah,
dan pemerintah desa memiliki BUMDes, begitu juga dengan gereja. Gereja sudah sepatutnya memiliki BUMG, Badan Usaha Milik Gereja. Dan bidang usahanya disesuaikan dengan kebutuhan, ketersediaan, dan sumber daya lokal jemaat untuk menciptakan peluang bisnis atau peluang kerja. Yang kedua, mendirikan koperasi milik bersama yang terdiri dari 3 bagian. Yaitu apa? Yang pertama itu adalah koperasi produksi. Misalnya mendirikan usaha bersama untuk memproduksi produk-produk pertanian atau kerajinan tangan. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan anggota jemaat, tetapi juga memperkuat solidaritas di antara mereka. Baru koperasi milik bersama berikutnya adalah koperasi konsumsi, di mana koperasi konsumsi memungkinkan anggota membeli kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga meningkatkan kualitas hidup jemaat. Dan koperasi milik bersama yang ketiga itu adalah koperasi simpan pinjam atau KSP, di mana ini memberikan pinjaman dan menerima simpanan dari para anggotanya. Ketiga, mendirikan lembaga pelatihan, pengembangan, dan keterampilan. Misalnya seperti kewirausahaan, pengelolaan keuangan, atau keahlian praktis yang dibutuhkan di dalam dunia bisnis dan di dunia kerja. Yang keempat, membangun jaringan ekonomi jemaat. Misalnya mendirikan pusat informasi peluang kerja, pemasaran produk, atau kolaborasi usaha yang saling mendukung. Nah, hal ini mendorong jemaat untuk saling berbagi sesuai kebutuhan, baik dalam bentuk barang, jasa, tenaga, atau waktu. Kelima, mendirikan himpunan pengusaha muda gereja atau disingkat HPMG, yaitu program yang mendorong kaum muda untuk mengembangkan ide bisnis mereka, di mana gereja menyediakan mentoring, modal awal, dan jaringan bisnis. Yang keenam, gereja mendirikan LBH, Lembaga Bantuan Hukum, dan memberikan advokasi. Karena apa? Karena gereja sudah sepatutnya menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki suara, seperti kelompok minoritas atau masyarakat yang terpinggirkan. Ini menunjukkan komitmen gereja terhadap keadilan sosial. Dan yang terakhir, yang ketujuh, membuat dan mengembangkan aplikasi seperti platform online untuk memudahkan komunikasi, pembelajaran, dan transaksi keuangan di antara anggota gereja. Bisa juga mengembangkan atau mendirikan e-commerce, di mana gereja dapat membuat dan memanfaatkan e-commerce untuk menjual produk-produk buatan mereka atau hasil pertanian mereka. Bisa juga membuat aplikasi-aplikasi. Tetapi harus dipahami bersama bahwa program-program di atas harus dirancang untuk memberdayakan anggota jemaat, bukan hanya memberikan bantuan. Juga program-program tersebut harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan demi pertumbuhan rohani dan ekonomi jemaat. Nah, hal tersebut di atas saya istilahkan churchpreneur, yaitu gereja yang mengembangkan dan mengelola pelayanan gereja dengan pendekatan kewirausahaan sehingga menciptakan inovasi, strategi, dan inisiatif yang membantu gereja bertumbuh baik secara rohani dan ekonomi demi kepentingan jemaat dan masyarakat di sekitarnya. Gereja memiliki potensi yang sangat besar, penting, strategis, dan menguntungkan untuk dapat menjadi pusat pertumbuhan rohani sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi jemaat jika berlandaskan firman Tuhan dan didukung oleh strategi pelayanan yang relevan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dan menjalankan program-program yang relevan, gereja dapat membantu anggota jemaat mencapai kesejahteraan yang utuh, baik secara rohani maupun material, sehingga gereja menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat di sekitar. Dengan cara ini, gereja tidak hanya memenuhi kebutuhan rohani jemaat, tetapi juga
menjawab tantangan hidup sehari-hari dan menjadi contoh, menjadi role model, panutan, dan teladan, serta berbuat baik bagi masyarakat sekitarnya, supaya masyarakat di sekitarnya melihat perbuatan gereja yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Sekali lagi saya tekankan, penting untuk diingat, pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi tujuan utama gereja. Pertumbuhan rohani harus selalu menjadi prioritas utama. Dan penting juga untuk diingat bahwa setiap gereja memiliki konteks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak ada satu model yang cocok untuk semua. Tidak ada. Yang terpenting adalah gereja dapat beradaptasi, menyesuaikan program-programnya sesuai dengan kebutuhan spesifik jemaat dan masyarakat di sekitarnya. Itu tadi adalah contoh-contoh ide bisnis gereja. Saudara dapat menambahkannya sesuai dengan keahlian, sesuai dengan budaya, dan sesuai dengan kebutuhan jemaat. Saudara dapat menambahkannya juga di kolom komentar YouTube ini. Supaya apa? Supaya kita dapat saling belajar dan saling memperlengkapi. Kenapa? Karena dengan bersama-sama kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kiranya melalui apa yang saya paparkan ini, wawasan kita terbuka, mindset kita terbuka, dan gereja bukan saja menjadi pusat pertumbuhan rohani, tetapi juga sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.